Halo, kita kembali lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Variabel itu apa? Variabel itu bisa X, bisa Y, bisa A, B, C. Bukan A, B, C, jangan pakai A, B, C. Bisa X, bisa Y, bisa P, bisa Q. Yang penting dia pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya bagaimana? Ini seperti ini. Ada AX kuadrat ditambah BX tambah C. Variabelnya X, pangkat tertingginya adalah 2, maka disebut sebagai persamaan kuadrat. Kalau X pangkat 3, apakah persamaan kuadrat? Bukan, karena dia pangkat tertingginya adalah 3. Ini keterangannya. Untuk A itu pasti angka yang melekat di X kuadrat. B itu angka yang melekat di X. C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya. Contohnya di sini 3x kuadrat min 5x ditambah 3 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, karena di sini pangkat tertingginya adalah 2. Yuk kita analisis. Kalau bentuk seperti ini, berapa A-nya? Kita cari yang melekat dengan x kuadrat adalah 3. Yang melekat dengan x min 5 dan konstantanya adalah 3. Lagi 5 ditambah 2x min 4x kuadrat. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Kenapa? Karena di sini pangkat tertingginya adalah 2. Walaupun dia dibolak-balik posisinya, kalau pangkat tertingginya 2 merupakan persamaan kuadrat. A-nya kalau begitu berapa? Tetap walaupun dibolak-balik, A itu yang melekat dengan x kuadrat. Jangan lupa tandanya min 4. B-nya yang melekat dengan x 2. C-nya 5. Saya. Kemudian di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, x kuadrat ditambah 4x min 21. Apakah persamaan kuadrat? Iya. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Yuk kita analisis A-nya berapa? Angka yang melekat di x kuadrat kalau tidak ditulis berarti dia 1. B-nya yang melekat dengan x adalah 4. C-nya min 21. Lanjut, 24y min 8y kuadrat. Apakah persamaan kuadrat? Iya. Walaupun dia tidak x, y boleh, yang penting dia pangkat tertingginya adalah 2. Yuk kita analisis. A-nya berapa? Yang melekat dengan y kuadrat min 8. B-nya berapa? Yang melekat dengan y 24. C-nya berapa? Konstanta. Adakah angka saja di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada ditulis 0. Yang berikutnya, 2x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 5x min 4. Apakah persamaan kuadrat? Tidak. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 3. Jadi dia bukan persamaan kuadrat. Yang berikutnya, k kuadrat sama dengan 9. Apakah persamaan kuadrat? Iya. Walaupun bentuknya seperti ini, karena dia pangkat tertingginya 2, merupakan persamaan kuadrat. Bisa kita ubah menjadi, nah, A-nya berapa kalau begitu? A-nya 1 yang melekat di k kuadrat. B-nya berapa? Adakah yang melekat di k saja? Karena tidak ada berarti B-nya 0. C-nya berapa? C-nya min 9. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Sekarang mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana? Apa sih maksudnya mencari akar persamaan kuadrat? Kita mencari nilai pengganti x yang menyebabkan pernyataan menjadi benar. Kita akan mencari x1 dan x2-nya. Karena x pangkat 2, berarti kan nanti dia akan memiliki 2x, yaitu x1 dan x2. Caranya untuk mencari akar, yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus A, B, C. Yuk yang pertama, memfaktorkan. Dari bentuk umum yang seperti ini, ketika kita akan diminta untuk memfaktorkan, caranya seperti ini. Nah,
AX ditambah titik-titik dikalikan AX ditambah titik-titik dibagi A sama dengan 0. Dimana titik-titiknya ini nanti kita isi dengan cara seperti ini. Titik-titik tersebut itu ketika dikalikan hasilnya harus A kali C. Dan ketika ditambah hasilnya harus B. Jadi titik-titik ini, titik-titik yang atas dan titik-titik yang bawah ini angkanya harus sama. Jadi syaratnya ini ya. Dari sini kalian pindah ke sini. Titik-titiknya nanti diisikan di sini. Titik-titik pertama dan titik-titik kedua. Nanti titik-titik pertama dan keduanya bisa dipindah di sini. Yuk langsung saja contohnya. Tentukan akar-akar dari x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. A-nya berapa? Kita analisis dulu. A-nya 1, B-nya berapa? B-nya 3, C-nya berapa? C-nya min 4. Berarti harus kita bentuk seperti ini dulu. Karena A-nya 1, maka tidak perlu ditulis, cukup kita tuliskan seperti ini. Titik-titik ditambah titik-titik, A-nya berapa? 1. Nah, dibagi 1 kan hasilnya tetap, ya kan? Setelah ini, langkah berikutnya, kita cari yang ini. Kita cari ini dulu ya. Kita harus menemukan titik-titik, kalau dikalikan titik-titik itu hasilnya harus A kali C. Sedangkan yang kedua, ini dulu. Titik-titik itu kalau dikalikan, A kali C-nya berapa? A-nya 1, C-nya min 4. Jadi, titik-titik kali titik-titik itu hasilnya harus min 4. Sekarang, titik-titik ditambah titik-titik itu harus hasilnya B. Berapa titik-titiknya itu? Titik-titik ditambah titik-titik, B-nya berapa? 3. Jadi, carilah angka, 2 angka, ketika dikalikan hasilnya min 4, ketika ditambahkan hasilnya 3. Berapa kira-kira? Untuk bisa mencari 2 angka itu, kalian lihat ini dulu perkaliannya. Dia kan ketika dikalikan harus menghasilkan min 4. Nah, min 4 itu perkaliannya berapa dan berapa? Bisa 1 kali min 4, bisa 2 kali min 2, bisa juga min 1 kali 4, bisa juga min 2 kali 2. Nah, dari sini, dari perkalian-perkalian ini, carilah yang ketika ditambahkan hasilnya adalah 3. Yuk, ketika 1 ditambah min 4, hasilnya berapa? Min kan? Min 3. 2 dikalikan min 2, ketika ditambahkan 2 ditambah min 2, hasilnya 0. Kalau ada min 1 ditambah 4, hasilnya positif atau negatif? Positif. Min 2 kali min 2, hasilnya min 2 tambah 2, hasilnya 0. Nah, mana yang cocok? Ternyata yang cocok adalah ini. Nah, ketika ditambahkan hasilnya 3. Jadi angkanya berapa? Kalau begitu angkanya adalah min 1 dan 4. Min 1 ditambah 4. Benar tidak? Benar. Kalau begitu, hasilnya di sini adalah angka yang pertama kita isi min 1 dan angka yang kedua adalah 4. Ya kan? Min 1 tambah 4, 3. Paham ya sampai di sini? Dari perkalian ini kamu cari perkaliannya ada berapa saja. Nah, dari perkalian-perkalian itu carilah ketika ditambah hasilnya B. Setelah ini kan sudah. Ini kan kalau dibagi 1 kan hasilnya tetap. Berarti X ditambah min 1, X ditambah 4 sama dengan 0. Setelah ini untuk mencari X1 dan X2 nya kalian pisahkan dulu. Yang pertama, X ditambah min 1. Bukan gini, maaf, salah. X ditambah. Kalau ditambah min itu berarti bagaimana? Kalau ditambah min berarti menjadi negatif ya. Berarti bisa kita tuliskan X min 1 sama dengan 0. Dan
X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini berarti kita pindah ruas, diperolehlah, kalau ini dipindah ruas menjadi positif, kalau ini dipindah ruas menjadi negatif. Jadi X1-nya 1 dan X2-nya sama dengan min 4. Itu cara mencari menggunakan penfaktoran. Pokoknya kalau sudah ketemu ini, kalian pisah dulu. Yang pertama disama dengankan 0, yang kedua juga disama dengankan 0. Setelah itu dipindah ruas, gitu ya. Contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 7x ditambah 3. Kita analisis dulu. A-nya adalah 2, B-nya 7, dan C-nya 3. Kita tulis dulu seperti ini. AX ditambah titik-titik, A-nya berapa? Karena 2 berarti 2x ditambah titik-titik dikalikan 2x ditambah titik-titik dibagi A kan tadi, A-nya berapa? 2, sama dengan 0. Nah, kita cari dulu. Ketika ini kita cari langsung ya. A kali C-nya berapa? 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi, titik-titik ketika dikalikan titik-titik harus hasilnya A kali C. A kali C-nya 6. Dan titik-titik ketika ditambahkan hasilnya 7. Jadi ini harus dihafalkan ya. Berapa kira-kira? Yuk kita jabarkan dulu perkaliannya. 6 itu berapa kali berapa saja? 1 kali 6 dan 2 kali 3. Nah, mana kira-kira ketika ditambahkan hasilnya 7? Kita tambahkan saja. 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Mana yang cocok? Berarti ini ya. Berarti kita ganti. Yang pertama itu angkanya 1. Ini boleh dibolak-balik ya. Boleh 1 dulu, boleh 6 dulu. Nah, berarti gini ya. Nah, berarti untuk yang ini bisa kita tuliskan 1 dan 6. Nah, kalau ada seperti ini kan masih dibagi 2. Kira-kira mana yang bisa disederhanakan dengan 2? Kalian bagi saja. Ini kalau masing-masing dibagi 2, ini 1, hasilnya berapa? 2 bagi 2, 1 berarti X. 6 bagi 2, 3. Ini ya. Berarti bisa kita tuliskan 2x ditambah 1 dikalikan x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau bisa dibagi ya dibagi, tapi kalau tidak bisa ya jangan dibagi. Nanti baginya terakhir. Terus kalau begini kita pisahkan. 2x ditambah 1 sama dengan 0 dan x ditambah 3 sama dengan 0. 2x ini pindah ruas min 1, berarti x-nya adalah min 1 bagi 2. Berarti ini pindah ruas, x sama dengan min 3. Berarti x1-nya min setengah dan x2-nya adalah min 3. Paham ya? Mudah sekali. Langkah kedua. Cara kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya yang pertama, jadikanlah bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c. Pindahkan c ke ruas kanan, kemudian tambahkan kedua ruas dengan setengah b kuadrat. Jadikan ruas kiri menjadi bentuk x ditambah setengah b kuadrat dan selesaikanlah. Langsung saja contohnya. Ini kan persamaannya 2x kuadrat min x min 1. Padahal diminta harus diubah menjadi x kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadinya bagaimana? Berarti supaya menjadi x kuadrat saja, kan 2-nya harus dihilangkan. Supaya hilang berarti dibagi setengah. Maaf, bukan dibagi setengah, tapi dibagi 2. Karena 2 bagi 2 kan 1. Berarti kalau dibagi 2, 2 bagi 2 adalah 1, berarti x kuadrat. X dibagi 2, berarti kan x per 2. Bisa saya tuliskan setengah x, min 1 dibagi 2 adalah setengah. Gini kan? Nah, sudah sesuai x kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian, pindahkan c ke ruas kanan.
C-nya dipindah ke ruas kanan. C-nya mana? Ini C-nya. Nah, ini C ya. Kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti diperoleh X kuadrat min setengah X. Kalau semula negatif menjadi positif. Dan kemudian kedua ruas ditambahkan dengan setengah B. Kita analisis dulu. Setengah B kuadrat. Setengah B-nya berapa? Min setengah baru dikuadratkan. Berarti setengah kali min setengah, min 1/4 kuadrat. Kita kuadratkan. Kalau negatif dikuadratkan menjadi positif. 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16. Yuk, langkah berikutnya tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Berarti X kuadrat min setengah X ditambah min 1/4 kuadrat sama dengan setengah ditambah 1/16. Ini diganti juga boleh. Kemudian langkah kedua, jadikan ruas kiri menjadi bentuk X ditambah setengah B-nya berapa tadi? Setengah B-nya kan ini. Nah, min 1/4. Min 1/4 kuadrat. Ini ditambahkan, disamakan penyebutnya. 16 bagi 2, 8. Berarti diperoleh X min 1/4 kuadrat. Kenapa ini saya ubah? Karena positif ketemu negatif adalah negatif. 9/16. Yuk, supaya bisa. Ini kan ada kuadrat. Ada kuadrat, supaya hilang itu diakarkan. Berarti kuadrat diakarkan, hasilnya tetap. Terus yang ini dikuadratkan 9/16. Kalau ada bentuk seperti ini, itu kuadratnya pasti ada positif dan ada negatif. Berarti X min 1/4 positif negatif, akar dari 9 3/4. Jadi nanti untuk yang pertama itu X min 1/4 positif dulu ya, 3/4. Begitu, berarti X1 nya kita pindah ruas. 3/4 ditambah 1/4. Berapa? 4/4 sama dengan 1. Kemudian X yang kedua negatif 3/4. X min 3/4 ditambah 1/4. Berapa? Min 3. Berarti min 2/4. Kita sederhanakan min setengah. Ini X kuadrat. Jadi karena ditanyakan himpunan HP, kita tuliskan dengan kurung kurawal. Kita tuliskan yang sedikit dulu, berarti min setengah, 1. Paham kan? Udah sekali kan? Udah sekali. Nah, itu menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang cara yang berikutnya menggunakan rumus A, B, C, di mana rumusnya adalah min B positif ditambah dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 1. Nah, kita analisis dulu. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 1. Nah, langsung saja X1, 2 kita tulis dulu rumusnya biar hafal. Nah, B-nya min 5 ditambah akar 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 dibagi 2 kali 1. Nah, min 5 ditambah kurangi 25, 4 kali 1, 4 kali 1, 4 kali 1 kali 1, gini ya, 2. Min 5 ditambah 25 min 4 berapa?
21 dibagi 2. 21 apakah bisa diakar? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, silakan biarkan seperti ini saja. Ini kan masih X12. Nah, kalau begitu, X1-nya, ini kan ada 2 tanda, berarti X1-nya adalah min 5 ditambah akar 21 dibagi 2, dan X2-nya adalah min 5 kurangi akar 21 dibagi 2. Sudah, kalau bentuknya seperti ini ya sudah, biarkan seperti ini karena dia tidak bisa diakarkan. Udah ya. Lanjut contoh kedua. Tentukan akar-akar dari 2x kuadrat ini kurang 0. Min x min 1. Nah, kita analisis dulu A-nya. A-nya 2, B-nya min 1, dan C-nya juga min 1, ya kan? Min X itu berarti min 1. Kita tulis dulu. X1, 2, min B plus minus B kuadrat min 4AC. Ini diakarkan dibagi 2A. Gini ya. Yuk, kita hitung dulu. Min B, min ketemu min, berarti ini min 1 ditambah min 1 kuadrat min 4 kali 2 kali min 1 dibagi 2 kali 2. Min ketemu min. Nah, terus min 1 kuadrat 1. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 1. Positif 8 dibagi 2 kali 2 4. Berarti kan 1 ditambah dikurang 9 dibagi 4. Gini ya. Terus berarti X1 2 1 akar 9 berapa? 3. Nah, berarti X1-nya yang pertama ditambahkan, yang kedua dikurangkan. 1 ditambah 3, 4. 4 per 4 sama dengan 1. 1 kurangi 3, min 2 per 4. Min setengah. Itu tadi kalau menggunakan rumus A, B, C. Udah sekali kan? Udah sekali. Lanjut contoh berikutnya. Luas bidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Ini diaplikasikan ke soal cerita ya. 4320. Nah, panjang tanah lebih panjang dari lebarnya. Misalkan, kita misalkan dulu. Panjang kita misalkan dengan P, lebar kita misalkan dengan L. Jadi, karena di sini panjang itu 12 cm lebih panjang dari lebarnya. Kalau lebarnya L, dia lebih panjang 12. Ini ya. Berarti lebarnya tetap L. Berapa panjang dan lebarnya? Nah, kalau ada seperti ini, kita gunakan rumus luas. Rumus luas itu bagaimana? Luas persegi panjang adalah P kali L. Nah, 4.320, P-nya adalah L ditambah 12, lebarnya adalah L sendiri. Nah, kalau ada seperti ini kita kalikan saja L kali L. L kuadrat. L kali 12, 12L sama dengan 4.320. Supaya sama dengan 0, kita pindah ruas saja, yang semula positif menjadi negatif. Nah, sudah kan? Kalian boleh menggunakan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau pakai rumus A, B, C. Di sini saya ingin mencoba menggunakan memfaktorkan. Masih ingat? Untuk memfaktorkan, kalian buat seperti ini. Nah, karena di sini A-nya 1, berarti L ditambah titik-titik, L ditambah titik-titik dibagi A-nya 1, tidak usah saya tulis ya. Nah, yuk. Oh, ini dulu kita cari dulu
A-nya berapa kalau begitu? A-nya adalah 1, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah min 4320. Dan A kali C sama dengan min 4320. Kenapa? Karena 1 kali min 4320. Yuk, kita analisis dulu. Berapa kali berapa itu sama dengan A kali C min 4320, dan berapa tambah berapa hasilnya adalah 12. Coba kalian jabarkan perkaliannya nanti, dan pasti perkaliannya menghasilkan 72 dan negatif 60. Coba kalian kalau tidak percaya, ini diuraikan perkaliannya berapa saja. Nah, berarti di sini kita tulis yang pertama 72, yang kedua adalah negatif 60. Yuk, kita cari X-nya. Berarti L ditambah 72 sama dengan 0, dan yang kedua L min 60 sama dengan 0. Ini kan pasti negatif 72, ini L-nya 60. Karena L-nya ada 2, kira-kira kita pakai yang mana? Kita lihat, panjang kan tidak mungkin negatif, jadi yang kita gunakan pasti ini. Jadi lebar persegi panjang ini adalah 60. Kalau lebarnya 60, berarti panjangnya berapa? Kita kembali lagi ke sini. Tadi kan P-nya diketahui, L ditambah 12, jadi 60 ditambah 12 berapa? 72 cm. Jadi panjang dan lebar persegi panjang ini adalah panjangnya 72 cm dan lebarnya 60 cm. Nah, itu tadi mengenai persamaan kuadrat. Cara mencari akar-akarnya dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus A, B, C. Apabila di dalam soal tidak disuruh atau tidak ada perintah menggunakan faktor, kuadrat sempurna, atau rumus A, B, C, kalian bisa memilih cara yang menurut kalian paling mudah. Misal di soal, tentukan akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran, berarti harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Cari dengan rumus ABC, carilah dengan rumus ABC. Tapi kalau tidak ada caranya, misal tentukan persamaan akar kuadrat, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan ini, kan tidak ada caranya, berarti kalian bisa memilih sesuai dengan yang kalian anggap mudah, gitu ya. Nanti diulang lagi, dipahami. Kalau sudah, ini saya punya soal, silakan dikerjakan. Terlihat ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah ada perintahnya, berarti kalian mengerjakan sesuai perintah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti nomor 4, kalian cari menggunakan cara yang paling mudah. Itu ya. Baik, kita akhiri. Silakan belajar lagi dan jangan lupa dikerjakan latihannya. Terima kasih dan sampai jumpa.